Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ingat ya untuk tetap jaga kesehatan agar kita tetap sehat. Nah, materi kita hari ini kita masuk dalam tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, dan kita masuk dalam pembelajaran 2. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, terlebih dahulu kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mata pelajaran PPKN, setelah mengetahui nilai sila pertama dan kedua Pancasila, siswa mampu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peduli terhadap sesama dengan baik. Yang kedua, setelah memahami sila pertama dan kedua Pancasila, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila dengan tepat. Untuk pembelajaran PPKN, setelah membaca pengertian patung, jenis-jenis, dan bahan pembuatan patung, siswa dapat menjelaskan pengertian patung, jenis-jenis patung, dan bahan pembuatan patung dengan benar. Jadi hari ini untuk mata pelajaran PPKN, materi kita adalah A. Nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Jadi kita akan belajar tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Kalian masih ingat Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai yang akan dijadikan landasan atau dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tercakup dalam setiap sila Pancasila. Apakah kalian masih ingat berapa sila dalam Pancasila? Nah, seperti yang telah kamu ketahui bahwa Pancasila terdiri atas 5 sila. Jadi Pancasila terdiri atas 5 sila dan nilai-nilai dalam setiap Pancasila berasal dari adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Nah, ini adalah bunyi 5 sila dalam Pancasila. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, bunyi sila kelima 1, 2, 3, 4, 5 Pancasila itu harus kalian hafal ya, karena ini adalah dasar negara kita. Nah, untuk hari ini kita akan bahas nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Ingat ya, ada 5 sila, berarti kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Tetapi hari ini kita hanya akan belajar nilai sila dan nilai sila kedua Pancasila. Kita masuk di yang pertama, nilai sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta sekaligus pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius bukan ateis. Ateis itu tidak beragama ya, atau tidak memiliki kepercayaan. Nah, selain itu nilai ketuhanan merupakan jaminan dan pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan agama, dan kerukunan umat beragama. Jadi di Indonesia ini banyak agama atau ada beberapa agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Ada beberapa agama yang diakui bangsa Indonesia? Siapa yang tahu? Nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Protestan, agama Katolik, dan agama Konghucu. Nah, di sini ada tempat agamanya. Untuk agama Islam, tempat agamanya yaitu masjid, agama Hindu itu adalah pura, agama Buddha itu adalah wihara, agama Kristen Protestan dan Katolik itu adalah gereja, dan agama Konghucu dinamai Litang atau dikenal dengan sebutan
kelenteng. Karena kalian sudah tahu 6 agama yang diakui di Indonesia dan tempatnya, kita lanjut ke nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ketuhanan dapat diwujudkan dengan menerapkan kerukunan umat beragama. Secara konsekuen, biasakan saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kerukunan dalam kehidupan beragama. Nah, contoh nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ada masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila pertama Pancasila, itu nanti kalian cari tahu sendiri ya. Untuk nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Punya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Jadi, setiap manusia itu memiliki nilai kemanusiaan yang mengandung arti kesadaran sikap, bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama dan atas dasar hati nurani. Manusia merupakan makhluk berbudi yang memiliki potensi untuk menilai baik dan buruk serta berperilaku dan memperlakukan orang dengan sesuai harkat dan martabatnya serta sesama umat manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berbudi, memiliki pengetahuan tentang bagaimana menilai baik dan buruk dan bagaimana memperlakukan orang dan bagaimana berperilaku sesuai dengan harkat kita sebagai manusia yang bermartabat. Nah, contoh nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia serta tidak membeda-bedakan suku, kerukunan, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Jadi kita harus mengakui persamaan derajat kita, tidak boleh membeda-bedakan agama, keturunan, suku, kepercayaan, jenis kelamin. Jadi kita harus bergaul dan menyamakan sesama kita. Kita tidak boleh bergaul atau memilih-milih teman. Ini agamanya ini, saya tidak mau bergaul dengan dia. Sukunya ini, saya tidak mau bergaul dengan dia karena sukuku beda. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan itu sama ya. Jadi perempuan boleh bergaul dengan laki-laki dan laki-laki juga boleh bergaul dengan perempuan. Warna kulit, ini putih, ini hitam, saya mau bergaul dengan anak yang putih, saya tidak mau dengan anak yang hitam. Tidak boleh ya. Apalagi kedudukan sosialnya, oh ini anaknya gubernur, ini anaknya bupati, saya mau bergaul dengan anak bupati saja, saya tidak mau bergaul dengan kaum awam. Tidak boleh begitu ya. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi setiap orang itu tidak boleh menganggap orang itu rendah atau memperlakukan orang itu secara semena-mena atau tidak adil. Yang keempat, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi bangsa Indonesia itu menghormati bangsa lain dan saling membantu apabila bangsa lain juga membutuhkan pertolongan. Untuk pelajaran PPKN kita hari ini tuh kita hanya membahas nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Ibu harap kalian dapat memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Kita masuk dalam muatan SBDP atau mata pelajaran SBDP. Menjelaskan pengertian patung, jenis-jenis patung, dan bahan membuat patung. Jadi kita akan belajar tentang patung.
Untuk nomor 1, pengertian patung. Patung merupakan bentuk seni berbahan keras maupun lunak yang diolah menjadi sebuah karya seni 3 dimensi. Atau di sini ada bentuk seni berbahan keras maupun lunak yang dibentuk ya, yang dibentuk menjadi sebuah karya seni 3 dimensi. Lanjut. Jenis-jenis patung. Yang pertama, patung relief. Patung relief adalah patung yang tidak berdiri sendiri tetapi mereka melekat ya, ini bukan mereka, ibu salah ketik. Jadi patung relief adalah patung yang tidak berdiri sendiri tetapi melekat pada dinding sehingga hanya bisa dilihat atau dinikmati dari arah depan saja. Jadi patung ini ditempel ya atau melekat pada sebuah dinding. Jadi hanya bisa dilihat dari depan saja. Contohnya seperti lukisan ya, tapi ini berupa patung. Yang kedua, jenis patung yang kedua, patung lepas. Jadi ada dua ya jenis-jenis patung yang kita pelajari, patung relief dan patung lepas. Nah, apa sih itu patung lepas? Patung lepas adalah patung yang berdiri sendiri dan tidak terlihat pada latar belakang maupun bangunan. Patung lepas dapat terlihat dari berbagai arah. Jadi patung lepas ini tidak melekat pada suatu latar belakang, tetapi dia berdiri sendiri. Dan patung lepas ini dapat dilihat dari segala arah, dari depan, dari samping, dari belakang bisa ya. Lanjut. 3. Bahan membuat patung. Yang pertama bahan lunak, yang kedua bahan semi lunak, yang ketiga bahan keras, dan yang keempat bahan cor. Nah, untuk bahan lunak itu contohnya plastisin, tanah liat, lilin, sabun. Dan untuk bahan semi lunak contohnya kayu mahoni, kayu waru, kayu randu, kayu lain, dan masih banyak kayu yang bertekstur tidak terlalu keras. Jadi kalau bahan semi lunak itu kayunya tidak terlalu keras. Yang untuk bahan keras contohnya batu keras ya, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu lin. Untuk bahan cor. Untuk bahan cor ini, bahan cor itu biasanya resin, fiber, semen dan pasir, gipsum, dan serta logam. Jadi ini kalau bahan cor ini bisa dilelehkan terlebih dahulu, kemudian dicetak. Bisa juga sebuah campuran seperti semen dan pasir, ketika dicampur dengan air, dicampur dan dicetak itu akan membentuk sebuah patung yang kita inginkan. Kemudian logam, gipsum bisa juga ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang ibu bahas hari ini ada yang kalian bisa pahami, dan apabila ada yang tidak dipahami silakan bertanya kepada ibu. Dan jangan lupa dicatat di buku mata pelajaran masing-masing ya. Jadi untuk mata pelajaran PPKN itu materinya tentang Pancasila. Jadi dalam catatan kalian itu berisi nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Dan untuk mata pelajaran SBDP itu tentang pengertian patung, jenis-jenis patung, dan bahan membuat patung. Jadi kalian harus tahu dulu pengertian, jenis-jenis patung, dan bahan membuat patung, karena nanti ibu akan berikan sebuah proyek membuat patung. Jadi ibu tanya nanti, ini patungmu termasuk dalam jenis patung apa? Dan bahan yang kalian gunakan. Jadi untuk mata pelajaran hari ini PPKN dan SBDP, materinya silahkan ditulis dalam buku catatan mata pelajaran masing-masing. Jadi ada 2 buku catatan. Apabila sudah selesai mencatat, silakan difoto seperti kemarin dan dikirim ke grup ya. Jadi sekarang fotonya dikirim ke grup. Sekian pembelajaran kita hari ini dan selamat pagi. Terima kasih.